Karena kalau tidak ada yang memulai, saya pikir sampai kapan kita bisa memiliki catatan mengenai riwayat kita sendiri. Kalau penekanannya pada kata mulai, sebetulnya tahun 1970-an itu sudah mulai seiring dengan pertumbuhan ekonomi pada masa itu ya. Tapi marak sebagai profesi saya kira tahun 1980 perlu dicatat secara khusus. Bahkan pada hemat saya 1980 itu bisa dianggap sebagai awal desain grafis modern Indonesia. Seperti halnya dengan 1938 itu awal seni rupa modern Indonesia. Berdirinya Ikatan Perancang Grafis Indonesia atau IPGI ya, pada 1980, saya kira itu menjadi momentum yang paling penting dalam perkembangan desain grafis kita sampai saat ini. Sebetulnya peristiwa itu dimaksudkan untuk terutama memasyarakatkan profesi desain grafis Indonesia, dan benihnya sudah ada pada saat pameran bertiga sebelumnya, itu pameran rancangan grafis 80 Hani Gauri Didit ya. Sama gagasannya adalah untuk mensosialisasikan profesi ini. Almarhum Priyanto Sunarto menyebut atau menandai pameran bertiga ini sebagai melting pot, tempat berkumpulnya para desainer dari Bandung, Jogja yang berkarya di Jakarta, yang bersatu tekad untuk mendirikan IPGI. Ya, untuk mengetahui kemana kita berjalan, kita sebaiknya tahu apa yang telah berlangsung sebelumnya, apa yang telah berevolusi di masa lalu. Karena sejarah itu sebetulnya adalah perjalanan evolusi ide-ide, nilai-nilai, dan itu semua telah diwariskan oleh para pendahulu kita ya, untuk kita tinggal mengambilnya untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan sebelumnya. Dan kalau kita mempelajari sejarah, kita berpeluang untuk tidak mengulang apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, bahwa kita memiliki tokoh-tokoh atau para pendahulu yang sudah mewariskan ide-ide dan nilai-nilai untuk kita lanjutkan. Bahwa kita tidak lagi harus semata berkiblat ke barat. Dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat sebagai pegangan ke arah mana kapal besar desain grafis Indonesia itu akan dibawa oleh kita semua. Ya, supaya kita bisa melihat langsung ya, bagaimana posisi kita pada suatu masa terhadap desain grafis dunia. Yang paling berat ini kan menulis sejarah. Jadi ada kekhawatiran kalau ada terjadi kekeliruan-kekeliruan. Tapi ini kan semuanya sebetulnya berdasarkan pada catatan-catatan yang saya miliki selama ini, dan sudah pernah saya sebagian besarnya
saya publikasikan di situs WGI. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk menulis dengan ajakan di dalam buku ada tertulis alamat email saya. Seandainya ada kekeliruan, silakan menyampaikannya dan saya akan memperbaikinya pada edisi cetak yang berikutnya. Karena kalau tidak ada yang memulai, saya pikir sampai kapan kita bisa memiliki catatan mengenai riwayat kita sendiri. Sebetulnya saya lebih suka menyebutnya sebelum sejarah atau akan menjadi sejarah, karena ini kan sebetulnya lebih berdasarkan pada kompilasi dari catatan-catatan pribadi saya. Buku ini adalah awal ajakan untuk melanjutkan, untuk melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut terhadap isu-isu yang ada di dalamnya. Catatan pada semakin besarnya peran Indonesia sendiri ya. Seperti kita lihat kalau menelusuri buku pertama itu peran Indonesia itu makin lama makin signifikan, terutama sejak periode 1980 sampai 1989 dan seterusnya. Saya kok melihat ketergantungan generasi sekarang pada komputer grafis itu begitu besar ya. Contohnya begini, kalau kita menggambar di kertas dengan kuas, maka goresan yang kita lakukan itu akan menghasilkan suatu tekstur ya yang khas pada tiap desainer gitu. Nah itu nggak ada pada hasil kerja komputer. Hasil komputer menghilangkan sifat manusiawi dari desainernya, sehingga hasilnya menjadi dingin, datar, dan saya khawatir ketergantungan kita pada komputer grafis ini makin hari akan makin besar, sehingga di masa depan saya bayangkan ketergantungan itu begitu besar ya, sehingga peran manusia itu akan makin dikurangi terus oleh hasil penemuan-penemuannya sendiri. Di masa saya, suatu karya itu dihasilkan merupakan tanggung jawab perancangnya sepenuhnya. Di masa kini mungkin harus dikatakan itu tanggung jawab perancang plus komputernya. Nah di masa depan saya nggak tahu akan bagaimana. Ya saya pikir relatif lah ya, tapi nggak sampai segudang lah. Pada masa itu kita harus menyerahkan ke klien atau percetakan itu hasil karya asli atau artworknya, sehingga kalau kita nggak sempat memotret, ya kita nggak punya portfolio, atau kita menunggu hasil cetaknya selesai dan mudah-mudahan kita dapat ya. Dan juga dalam separuh mungkin perjalanan saya, karena saya mengelola studio grafis Citra Indonesia, saya lebih banyak berfungsi sebagai art director atau creative director.
Sehingga hasil karya saya itu sebetulnya nggak bisa dibilang hasil karya pribadi saya, tapi adalah hasil kerja tim. Jadi saya hanya bisa menganggap yang hasil karya pribadi saya itu yang sepenuhnya saya kerjakan sendiri, atau sebagian besarnya ya itu saya kerjakan sendiri. Tadi mengenai dampak ya, kalau dampak saya pikir harusnya orang lain yang menilai. Tapi saya ada satu cerita tersendiri yang mungkin menarik untuk saya sampaikan. Saya harus ambil dulu bukunya. Ini adalah majalah Laras. Mereka menghasilkan 20 edisi yang gagal total di pasaran, sehingga mereka kemudian manajemennya memutuskan untuk berhenti dulu. Tapi ada peraturan dari pemerintah, berhenti ya nggak boleh terlalu lama gitu. Saya lupa ada batas waktunya, kalau nggak salah 3 bulan. Mereka mau terus atau enggak, itu harus diputuskan. Nah kemudian mereka minta saya untuk sebelumnya mereka mencoba menganalisa apa sebabnya gagal ya. Mereka melihat faktor desain yang berperan besar rupanya. Dan kemudian mereka minta saya melakukan redesign. Saya melihat pada waktu itu semua majalah memang hampir sama ya tampilannya. Ya begini, foto penuh, sehingga kalau dijajar gitu ya mungkin nggak kelihatan yang mana yang lebih menonjol ya. Saya melakukan perubahan total. Foto saya kecilin, tapi banyak ruang putih dan ada elemen-elemen grafis. Lalu saya banyak melakukan banyak mengaplikasikan elemen-elemen grafis di dalamnya. Kalau fitur utamanya memang saya nggak bisa banyak berbuat karena memang harus menonjolkan foto besar-besar gitu ya. Tetapi pada elemen rubrik-rubrik sampingan saya bisa mencoba melakukan sesuatu yang lain yang lebih grafis. Ini riwayatnya Van Gogh ya, atau ini bawah sekali ya. Saya memakai untuk pertama kalinya kertas matte ya, matte paper doff, dimana ketika itu trennya adalah kertas yang mengkilap. Lalu setelah beberapa nomor masuk teknologi laminasi doff. Ini juga majalah pertama yang mulai menggunakan laminasi doff untuk covernya. Nah, dari segi pemasaran rupanya impact-nya cukup besar karena jumlah cetak terus meningkat ya. Ini off the record, sampai
manajemen dari majalah saingan minta juga untuk di redesign majalahnya, tapi ya tentu saya nggak bisa lakukan. Hasilnya sebetulnya tidak maksimal karena jarak kantor saya dengan kantor Laras itu cukup jauh ya. Jadi saya hanya menerima setiap bulannya slides dari teater publik, dan kemudian outputnya saya itu membuat sketsa di kertas, betul-betul sketsa, rough sketsnya yang harus diaplikasikan oleh para desainer dari Laras sendiri gitu. Tapi detail, sketsnya detail. Jadi kalau garis ya garisnya kira-kira tebelnya berapa gitu ya. Nah, kok warna ini yang rumit karena ini tanggung jawab saya sepenuhnya warna ini. Ini kan pada zaman itu kita harus menentukan sendiri kira-kira ini magentanya berapa, yellownya berapa gitu ya. Itu saya tuliskan satu-satu gitu. Itu yang harus diikuti, dan ini tanggung jawab sepenuhnya soal warna ini. Karena kalau salah ya nggak bisa diulang, mahal, karena color separation semuanya harus melalui separasi warna. Jadi memang kadang-kadang nggak maksimalnya ya ada aja yang meleset ya komposisinya, tapi oke lah. Nah ini seperti ini nggak boleh salah. Kalau salah saya harus bikin film ulang. Ini kan harus ditentukan berapa yellownya, magentanya berapa, blacknya berapa. Ini sepenuhnya masih manual. Jadi yang dihadapi itu hitam putih ya. Artwork semuanya hitam putih, jadi saya harus bisa bayangin nih kira-kira kalau digabung harmonis apa enggak, komposisinya kira-kira kayak apa gitu, tuh semuanya di kepala. Ya, saya masih memimpikan Indonesia muncul ya di peta desain grafis dunia. Asia lah dulu. Ya. Terus untuk mencapai itu lupakan perbedaan, kedepankan kebersamaan. Jangan ada lagi saya Atki, kamu idea, itu IPB, ini isi, dan seterusnya gitu. Jangan ada lagi pemisahan, karena kalau semua elemen bangsa itu bersatu, maka kita akan lebih cepat muncul di permukaan. Tapi masalahnya, mungkinkah kita mengesampingkan pemisahan? Mungkinkah kita tidak mementingkan diri atau kelompok kita sendiri?